Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share tentang informasi jurusan Universitas Gadjah Mada yang sepi peminat, tapi dia memiliki prospek kerja yang sangat bagus. Bagi kalian yang mempunyai nilai rata-rata yang tidak terlalu tinggi dan berada pada fase yang sedang ataupun yang aman saja, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan bagi kalian yang benar-benar mau kuliah di Universitas Gadjah Mada ya, tapi tidak mungkin insecure dengan keketatan jurusan favorit. Nah, oke, sebelum kakak membahasnya, kakak minta tolong untuk bantu like, comment, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang. Kalian memperoleh kebaikan, kakak juga memperoleh kebaikan, dan kalian juga terbantu. Dan semoga channel YouTube ini dapat nge-share hal-hal yang lebih bermanfaat ke depannya, membantu perjuangan kalian. Semoga kalian lulus di SBMPTN, SNMPTN, ataupun ujian mandiri. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya ya. Nah, langsung saja kita masuk pada jurusan yang pertama, yaitu mikrobiologi pertanian. Itu peminat SNMPTN undangan tahun 2020 itu hanya 72 orang. Peminat UTBK SBMPTN itu 124 orang. Akreditasinya A, prospek kerjanya itu lembaga penelitian, dosen, dinas pertanian, Bapeda, LIPI, birokrat pemerintahan, industri perkebunan, industri pangan, industri pertambangan, dan industri pangan. Yang kedua ada penyuluhan dan komunikasi pertanian, itu peminat S1 untuk jalur SNMPTN hanya 98 orang saja. Lalu peminat untuk SBMPTN UTBK ada 172 orang saja yang mendaftar. Akreditasinya A sesuai SK Ban PT tahun 2016, prospek kerjanya itu Bulog, perusahaan, perkebunan, dosen, departemen kehutanan, Pemda, Bappenas, lembaga perbankan, media, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknologi hasil perikanan, peminat S1 untuk SNMPTN jalur undangan rapor hanya diminati oleh 92 orang pendaftar. Lalu di sini untuk S1 UTBK SBMPTN di UGM hanya diminati oleh 207 pendaftar. Akreditasinya sudah A, prospek kerjanya untuk teknologi hasil perikanan yaitu pengembangan bisnis perikanan, dosen atau tenaga pengajar, tenaga ahli perusahaan swasta nasional maupun asing, staf dan peneliti pada lembaga pemerintahan maupun pusat, meliputi Kemendikbud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemendristek-Dikti. Yang keempat ada geofisika, peminat S1 geofisika
nya tahun 2020 jalur undangan rapor hanya 147 orang pendaftar. Untuk SBMPTN UTBK hanya diminati 181 orang pendaftar. Akreditasinya itu A. Di sini prospek kerjanya PNS, tenaga ahli, perkiraan cuaca, Pertamina, BMKG, bidang pertambangan dan lain-lain. Lalu di sini ada ilmu tanah, peminat S1 SNAM PTN jalur undangannya hanya 134 orang saja di UGM, peminat SBM PTN UTBK-nya hanya 244 orang saja. Akreditasi A, prospek kerjanya konsultan pertanian, dosen, surveyor, pengusaha, tenaga ahli konservasi lingkungan, dan BUMN. Lalu di sini ada agronomi. Untuk SNMPTN hanya diminati oleh 184 pendaftar. Sedangkan untuk SBMPTN UTBK hanya diminati 225 orang pendaftar. Akreditasi A, prospek kerja di Departemen Pertanian, instansi lembaga pemerintahan, perusahaan pupuk, perkebunan, dan wirausaha pertanian. Selanjutnya ada elektronika dan instrumentasi. Di sini peminat S1 SNMPTN-nya hanya 149 pendaftar, sedangkan untuk S1-nya itu UTBK dan SBMPTN 269 pendaftar. Akreditasinya unggul. Akreditasi internasional juga dimiliki. Prospek kerja itu perusahaan energi, perusahaan manufaktur, perusahaan telekomunikasi, dosen, dan programmer. Selanjutnya ada pembangunan wilayah. Peminat S1 SNMPTN-nya hanya 239 orang, sedangkan peminat S1 pembangunan wilayah untuk SBMPTN UTBK-nya itu hanya 258 orang saja. Akreditasinya A, memiliki akreditasi internasional dari istilahnya nanti ada ASIN. Prospek kerjanya itu instansi pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BUMN, dan konsultan. Yang ke-9 ada jurusan matematika. Peminat SNMPTN undangannya yang hanya didaftar oleh 359 orang. Peminat S1-nya untuk SBMPTN UTBK 229 orang. Akreditasinya unggul, memiliki akreditasi internasional. Prospek kerjanya adalah data science. Ada programmer, dosen, aktuaris, ahli statistik, analisis keuangan, dan ekonom. Selanjutnya ada jurusan sastra Prancis. Di sini yang minat untuk SNMPTN itu hanya 79 peserta. Untuk SBMPTN ada 186 peserta. Akreditasi A, prospek kerja, bukan program kerja, itu penerjemah, tour guide, pembuatan konten, blogger bahasa Prancis, agen wisata, jurnalistik, dosen, dan tenaga pengajar. Lalu di sini ada sastra Jawa. Peminat SNMPTN hanya 92 pendaftar. Peminat S1 SBMPTN hanya 227 orang. Akreditasi A, prospek kerja penerjemah, pembantu wisata, penulis, pengajar, peneliti kebudayaan Jawa, dan instansi pemerintahan. Lalu yang ke-12 ada sejarah. Di sini peminat tahun 2020 melalui jalur SNMPTN hanya 112 orang saja. Lalu di SBMPTN UTBK ada 307 orang yang mendaftar. Akreditasi A, prospek kerjanya peneliti atau sejarawan, ada penulis sejarah, industri film, dosen, dan tour guide. Lalu ada sastra Jepang. Di sini untuk jalur SNMPTN hanya diminati 211 pendaftar saja. UTBK SBMPTN diminati 223 peserta. Akreditasi A, prospek kerja penerjemah, tour guide, dosen, pengusaha pariwisata. Lalu ada bahasa dan sastra Indonesia. SNMPTN diminati oleh 218 pendaftar. Untuk UTBK SBMPTN 274 orang. Akreditasi A, prospek kerja penulis, jurnalistik, editor, content writer, dan guru bahasa. Lalu ada arkeologi yang ke-15.
peminatnya untuk SNMPTN ada 167 orang. Lalu UTBK SBMPTN ada 352 orang. Akreditasi A, pekerjaan jurnalis, peneliti, arkeolog, PNS, instansi pemerintahan. Nah, demikianlah ada 15 jurusan di kampus Universitas Gadjah Mada yang sepi peminat, yang mungkin kalian mempertimbangkan jurusan kuliah dengan prospek kerja yang baik dan persaingan yang tidak ketat. Nah, demikianlah rekomendasinya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus bantu like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.